Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fika Hadi, NIM 1141914 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2019 dari blok 2 Praktikum SIL. Jadi untuk acara 3 Praktikum SIL ini itu membahas atau membuat tentang kemiringan dan sayatan. Hal yang dilakukan pertama adalah men-un checklist bangunan, jalan, dan sungai, disisakan batas admin dan kontur klipnya aja. Kemudian membuat tin raster, caranya dengan Artbox, kemudian 3D analis, kemudian data manajemen, tin, create tin. Untuk outputnya saya kasih tin 7, save, koordinatnya disesuaikan, terus outputnya input feature-nya ada di kontur clip, terus tinggal klik OK. Ditunggu sampai tin rasternya keluar. Nah, setelah seperti ini bisa di-un checklist untuk batas admin dan kontur clipnya. Setelah itu pembuatan tin menjadi data raster. Caranya dengan cara 3D analysis tools, kemudian ke conversion, setelah itu ke from tin, kemudian tin to raster. Nah, untuk inputnya tin, setelah itu klik OK. Ditunggu sampai hasil. Nah, ini rasternya udah keluar. Nah, setelah itu tinnya bisa di-un checklist, kemudian pembuatan slope dari data raster. Caranya pakai Artbox lagi, kemudian raster surface di 3D analysis, ke raster surface, terus slope. Nah, setelah itu input rasternya tin, kemudian untuk outputnya diganti present rise, klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu bisa di-un checklist untuk tin rasternya tadi. Nah, setelah itu dari slope-nya udah terbentuk seperti ini. Bisa diklasifikasi lagi untuk untuk kemiringan lerengnya. Caranya dengan membuat raster classify. Caranya Artbox, kemudian raster reclass, kemudian reclassify. Kemudian untuk lainnya di slope, ke classify, ke slope, dan reclassify. Kemudian classesnya diganti 7, terus break values-nya diganti range dari Van Zuydam. Dan kenapa kelasnya diganti 7? Karena disesuaikan dengan Van Zuydam. Untuk range-nya ada 27, 15, 30, 70, 140, 140. Lalu klik OK. Nah, untuk slope-nya udah terbentuk. Nah, setelah itu bisa dilakukan poligon rasternya biar bisa berbentuk poligon. Jadi kemiringan lerengnya bisa berbentuk poligon. Caranya dengan Artbox, kemudian ke conversion tools, kemudian from raster to polygon. Ini reclass, ini value, terus klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu reclass-nya bisa di-un checklist, terus dirubah simbologinya. Caranya dengan klik kanan, properties, kemudian kategoris, value field-nya jadi grid code,
add all value diganti satu-satu. Untuk range yang pertama itu warnanya hijau tua, range yang kedua warnanya hijau muda, range yang ketiga warnanya kuning, range yang keempat warnanya orange, range yang kelima warnanya merah muda, dan range yang keenam warnanya merah tua. Terus klik apply, di OK. Nah, setelah ini udah terbentuk kemiringan lerengnya. Kemudian bisa dirapikan dengan cara eliminasi dan smooth. Eliminasi sendiri itu fungsinya untuk menghilangkan poligon-poligon kecilnya. Caranya, bagian raster diklik kanan, open attribute, kemudian di table optionnya diklik kanan, kemudian ada add field, terus diganti jadi luas area, type-nya double, oke. Nah, setelah itu di bagian kolom diklik kanan, calculate geometry, yes, terus koordinatnya disesuaikan. Nah, setelah itu bisa diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Karena mau menghilangkan yang bagian kecil, bisa dicari luasan yang hampir mengarah yang paling kecil, jadi kayak kurang dari seperti itu. Nah, saya mau pakai yang luasan 388 ini. Nah, letaknya di sini, kemudian bisa dilakukan identify, ke sini. Nah, yang bagian ini di copy. Setelah itu bisa di bagian ini di open attribute, kemudian di select atribut, terus rumusnya pakai luas area kurang lebih sama dengan di copy paste, di go to nya juga di copy paste, terus klik apply. Nah, setelah itu, setelah terselect semuanya, bisa di close, terus di open edit feature, start editing, ke Arts Toolbox-nya, kemudian data management, data management tools, kemudian visualization, ke eliminate, ini dimasukkan data rasternya. Oke. Nah, nanti akan bentuk seperti ini, kemudian bisa di clear selected feature. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Nah, setelah seperti ini bisa dilakukan simbologi. Caranya klik kanan, properties, kemudian kategoris, untuk value fieldnya grid code, add all value, terus importnya ke rasternya, terus klik OK, di apply, oke. Nanti akan muncul jadinya seperti ini, namun udah berbentuk poligon yang sudah tereliminasi. Nah, setelah itu bisa dilakukan smooth. Nah, smooth ini fungsinya untuk agar bagian yang runcing-runcing ini bisa lebih smooth lagi, biar menginterpretasikan lokasinya seperti itu. Nah, caranya dengan cara ke Arts Toolbox, kemudian ke kartografi, ke generalization, kemudian smooth polygon. Nah, untuk inputnya di eliminate, terus smoothnya saya mau pakai 100 dan klik OK. Nah,
nanti akan muncul seperti ini. Untuk melihat sudah tersmooth apa belum, bisa dilihat ini bentuknya tidak terlalu runcing, dan ketika di checklist bentuknya runcing. Nah, setelah itu sama caranya kayak tadi, harus di warnanya disesuaikan dulu seperti font freedom. Dengan cara bagian raster klik kanan, properties, kategoris, grid code, add of value, import ke raster eliminate, klik OK, apply. Oke, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, setelah polygon smooth-nya telah dibuat, berarti ini sudah membentuk peta eliminasinya. Bentuknya akan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sayatan berskala. Nah, cara yang dilakukan pertama yaitu 3D analysis, option, kemudian interpolate-nya linear, grab datanya bisa dimasukkan ke sini. Misal saya mau pakai sayatan. Oh no, dipindahkan ke folder. Oke. Nah, setelah itu bisa dibuat interpolate line-nya. Nanti akan, kalau udah berbentuk plus kayak gini, udah bisa digunakan. Namun sebelumnya bisa di checklist dulu si konturnya biar muncul. Nah, saya mau buat sayatan ke arah sini. Nah, kalau udah selesai, bisa diklik bagian ini terus profile graph. Nah, ini merupakan sayatannya yang udah terbentuk. Itu bisa di close. Setelah itu bisa dimasukkan untuk layer, klik layer, klik kanan, add data. Data ke PG5, klik add. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Bisa di zoom to layer. Nah, untuk kontur dan rasternya bisa di unchecklist. Nah, ini merupakan sayatan yang udah tadi dibuat. Nah, selanjutnya bisa di bagian PG-nya bisa diklik kanan, open attribute, kemudian table option-nya di export. Sini diganti database DBase. Bisa diganti jadi tabel 2. Save. Oke. Yes. Nanti akan muncul tabel 2. Nah, setelah itu bisa diklik kanan pada tabel 2, kemudian display XY data, X-nya diganti M dan Y-nya diganti Z. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu klik Add Tool-nya, kemudian ke data management, terus ke feature, point to line. Untuk inputnya tabel, kemudian ini berupa sayatan 3. Kita save. Oke. Nah, ini berarti udah muncul data sayatannya. Nah, setelah itu bisa ke insert, terus data frame. Nah, nanti akan muncul new data frame pada bagian bawah. Nah, untuk ini diatur dulu koordinatnya, properties, kemudian koordinat disamakan 49S. Kemudian bagian sayatan itu di copy, data frame di paste. Nah, nanti akan munculnya jadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat grid dari sayatannya. Caranya dengan new data frame, klik kanan ke properties, kemudian grid, new grid. Pakai yang measure grid, di next, label only.
kemudian di next. Untuk XZ-nya intervalnya bisa diganti, ini pakai 300 saja. Terus di next, finish. Nah, setelah itu bisa ke properties Excel untuk top sama right-nya di unchecklist. Labelnya juga top right-nya. Untuk bagian interval, untuk X originnya ini diganti 0, jadi biar bisa mulainya sama-sama dari 0. Klik OK. Oke. Nanti bisa dilihat di bagian layout. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Tadi harusnya digantinya ke label only, jadi biar keluarnya cuma labelnya aja. Terus X-nya table sama right-nya di unchecklist di bagian labels. Di bagian labels juga intervalnya biar dimulai sama-sama dari 0. Klik OK, apply, OK. Nanti akan munculnya ya seperti ini. Terus nanti ini bisa di drag biar mulainya ini bisa sama-sama di 0. Seperti itu. Kalau udah tinggal di save. Terus sekian dari penjelasan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.